akal. Kalau ketuhanan nggak pakai akal. Tuhan itu adalah maha kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dalam akal kita. Nggak bisa, itu harus pakai hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita yang mengajari kita. Iya, Hati iya. yang kudus, hati yang suci itu akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Mantap, mantap. Iya, jadi nggak boleh pakai akal ya Bu ya kalau beriman ya, nggak boleh pakai akal. Iya, Bisa. keren. Mantap, aku suka nih ibu ini keren banget nih. Ini kalau jadi Kristen kayak gini nih, damai Indonesia nih, Indonesia kita damai serius beneran. Bu, Iya, jadi tetangga damai. aku dong. Bu, coba gimana tuh Matius 5:42 tuh? Jadi nggak Bu, 2 juta aja Berapa? deh. Masih berapa? Matius 5:42, 2 juta aja. 2. Mm-mm. Bu jangan langsung cemberut gitu mukanya Bu. Tadi senyum-senyum. Nih iklan bentar ya nih ya. Mumpung Ya, ada ya, 3.000. Sebentar Bu Karolin ya. Iklan dulu Mohon ya, Bu. ganggu Iklan dulu ya, Bu. bentar aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ini akun Dewa, akun baru. Minta di follow sampai 1.000 aja. 1.000 yang pengikutnya ya. Minta di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa semua tumbang. 12 akun Dewa kena banned semuanya. Ini bikin akun baru. Pengikutnya baru 300. Minta di follow sampai 1.000 aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ya, silakan lanjut. Makasih banyak. Ya, Oke. oke, Pak Paman. Sanero dari tadi nggak bersuara, dia belum kerja, sambil Iya. iklan Baik, dulu baik, ya, baik, minum baik. dulu, Di sini, Ibu sini, sama sini. Uni minum dulu. Baik, Iklan baik, dulu, Pak baik, Kaisar. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk kepada sahabat API, Apologet Islam Indonesia, dan sahabat Abuya Strong, juga sahabat dakwah pendakwah Indonesia yang ada hadir di Komal ini. Sahabatku semua, malam ini saya meminta dengan rasa bangga. Tap-tap layar dengan jemarinya sampai layar kalian pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas juga saya sendiri. Dan terutama boleh di follow akunnya Bang Mahadewa ya, supaya dia bisa open cam agar kalian bisa melihat ketampanannya luar biasa. Saya Kaisar Dero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Abuya Strong di frekuensi 3,1 ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan kenal Popmio, Pela Pajero, penyembah karung kupu urea, jika merasa cerdas dan akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi, jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolorasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Abuya Strong, jaya tersiar. Sekali lagi selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap. Kusarin berdua aja keren, aku berdampingan sama Bu cantik, seneng aku. Ibunya rambutnya keriting. Bu, bayar berapa ngeritingin rambut Bu kayak gitu? Ini kritik asli, Rifa. Oh asli. Ibu cantik loh serius. Umurnya berapa sih Bu? Umur? Mau karena kebaikan Tuhan. Oh, kebaikan Tuhan. Bu, Itu umurnya hanya berapa? sementara. Wajah, tubuh itu cuma Masya sementara. Nanti dia Allah, berhikmah sekali. Ini Ibu masa- umurnya berapa ini? hati yang suci, kudus itu yang nomor satu, Rifa. Masya Allah. Oh, ibu umur berapa? Kita suka menghina orang lain. Oh, jangan lah. Kita suka Nggak menghina boleh agama orang menghina. lain. Ngutuk Tuhan nggak boleh kan Bu? Karena agama itu pilihan masing-masing. Kita Iya, nggak betul. boleh maksa. Nggak, Bu, Kita mengutuk nggak Tuhan boleh nggak? menghina. Kalau menghina orang lain kan nggak boleh. Kalau menghina Loh, mana dia? Kena tombak dia. Uni Kena tombak sambil menunggu Uni, mungkin Pak Welengre bisa ngasih pemasukan kepada Bu Karol, karena Pak Welengre ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus ya, sambil Boleh, menunggu boleh. Uni. Oke, Bu, Kasihan kali dengar Pak Weleng ini. dengar Bu ya. Kasihan. Dirimu diambil iblis, boleh. dengar Bu, aku mau ngomong Bu, di mute dulu ya. Ntar gantian ngomong Bu, oke? Aku ngomong dulu Bu ya. Oke, sabar Bu ya. Ya, aku lanjut ya. Ibu percaya Yesus ya. Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan ya kan? Nah, terus menurut akun sini, Yesus itu siapa sih? Nyatanya dia bukanlah Tuhan yang sejatinya, Ibu. Terus lantas mengapa namanya selalu muncul dimanapun dia berada? Sespesial itu kan nama Yesus ini. Mengapa namanya selalu disebutkan di dalam doa orang Kristen?
Maksud saya di sini, Bu, siapa dalang dari semua ini? Bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ada, Ibu bisa baca nih Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 ayat 54 yang berbunyi, Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakanku. Di Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Jadi di sini Yesus sangat berharap dan meminta kepada Tuhan, Ibu, bukan dia yang menuhankan dirinya. Ini adalah semua doktrin dan dogma dari gereja yang dibawa oleh Paulus itu sendiri. Ibu sudah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma ini, Bu. Sadar dan keluarlah dari kesesatan ini. Ya, silakan lanjut, Bu. Nah, itu tadi karena kamu nggak memiliki iman, Weleng. Kamu nggak baca juga bahwa Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Baca juga dong. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Di mana Bapa itu? Justru Yesus menghardik muridnya. Kamu ini tidak mengetahui sudah seberapa lama aku bersama-sama kamu. Kamu masih bertanya tentang Bapa. Nah, sama kayak kamu, tidak percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu masih bertanya. Kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya yang bilang. Dan Yesus berkata lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan sebelum kamu ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang hidup, dia Raja segala Raja, dia Allah yang kekal. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak berbicara dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, maka dia masuk neraka. Masain. Jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Bu, bilang Bu sama netizen, Bu, suruh follow akun aku dulu, Bu. Lumayan 1000 bisa buat camp kayak Ibu. Coba, Bu. Bantuin dong. Apa Bu? Apa? Bilangin sama netizen bantuin dong follow akun Uniripa gitu, biar 1000 biar bisa buka camp. Oke, siap. Para follower, para penonton semuanya minta tolong akunnya Uniriva di follow ya, supaya bisa open camp Uniriva, supaya bisa berapologet lagi ya. Keren banget nih. Aku tuh pertama ketemu sama ibu ini tuh kayak punya chemistry, tahu, kayak ada feeling in love gitu. Mungkin kayaknya kita bawa. Aduh, kenapa Bu? Bu kenapa? Kucing. Ibu kenapa? Ibu aman? Ibu sehat? Nggak apa-apa kan? Aman. Aku itu lagi makan ya. Satu piringnya. Jadi gimana Bu? Matius 5:42 tadi gimana coba jelaskan. Nah, Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Iya Ibu, cantik, sayang. Matius 5 ayat 42. Ibu kerja di bengkel ya, Bu? Bu, kerja di bengkel ya? Suaminya ya Bu, ya kerja di bengkel ya Bu ya? Itu rambutnya 7 jurkat soalnya. Rambutnya Kuah 7 sate. jurkat. Kena kuah sate. Uni turun dulu Uni nanti. 5 ayat biar bisa 42. Oh ya, aku turun dulu ya. Matius 5 ayat 42. Itu judulnya apa tuh judulnya? Judulnya itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau yang 42 itu, jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Jangan kita putus-putus ayatnya itu, gitu. Jangan cuma satu ayat. Dari awalnya itu dari judulnya itu kita baca, Bu Ripa. Di bawah Ya, gimana coba? Jangan panggil ibu lah, panggil adik lah. Kita kan adik kakak, kita kan bersaudari. Dan itu panjang Panggil sekali adik tuh gitu. ayatnya. Dek, Pak, panggil adik, Dek gitu.
Jadi Itu Bang Juma ada di bawah. Dewa izin pamit, udah 1000 follower. Abu ya, Ya. naikin aja Bang Juma ya. Ya, abis ini Umi, Bang makasih Zuma ya. Abis semuanya. ini Bang Zuma naik, aku juga mau Assalamualaikum. pindah server. Ya, Pak Bangku. Tapi ini dulu sama kakak dulu. Cepat Kak, bilang dulu adik itu gimana Kak? Matius 5:42 Kak. Lanjut Kak. Nah, ini kan tentang ayatnya tentang Yesus dan hukum Taurat, Rifa. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak bisa membaca coba. dengan satu ayat, saya jelaskan nggak bisa. Enggak Saya apa-apa, baca baca nanti satu lama. kitab. Satu kitab nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa, aku tungguin. Aku tunggu. Demi Oke, uang 2 siap juta ya, nggak apa-apa. baca ya. Ya. Demi duit Ya, 2 saya juta baca nggak ya. apa-apa, Bu. Iya. Saya baca dari awal sampai akhir loh ya. Iya. Oke. Yang penting 2 juta. Tentang Yesus dan hukum Taurat. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Mampus dibaca Aku satu kitab. datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu Iota. iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada Emang orang kakak baca lain, dari mana? dia akan menduduki tempat yang Kakak. terhina. Kakak baca dari ayat keberapa tuh? Kan ada dari judulnya, Ripa. Oh itu iya lanjut. Enggak apa-apa, aku tunggu 2 jam. Yang penting dapat 2 juta. 2 juta. Siapa yang dapat 2 juta, Pak? Dibaca dulu. Jadi di sini ayatnya tadi. Bu, ada Bang Izin Zuma. Ibu, Ibu izin Bang Zuma ya. Saya sapa dulu ya. Guru Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Lanjut. semua teman-teman semuanya. Iya lanjut. Saya monitor dulu sambil ngopi. Silakan lanjut. Ya. Bu, ada Bang Zuma, Bu. Lanjut, Bu. Gimana itu, Bu? Bu, buruan. Baca, Bu. Ya. Minum dulu batuk. Oh, minum. Makan nggak apa-apa. Halo Makan satu. Juma, baru sudah bersama saya Juma ini, Bang Juma. Halo. Halo Assalamualaikum. Ibu. Waalaikum Ibu. Lanjut. Saya monitor dulu silakan. Tengok tuh Bible-nya dibaca. Orang Kristen. Tiru Ibu Caroline. Bible-nya sampai kucel gitu dibaca terus sama dia tuh. Lanjut. Lanjut. Rajin baca dia. Lanjut. Nah di sini kan tadi sampai mana ya? Ayat berapa tadi? Di ayat ke-20 tadi. Yang udah 20. Baca 20-nya. 20. Ya, kalau nggak salah, bukan 25. Siapa yang maksud? Kak, yang 25, Kak. Ini yang 20. Kak, dari 25, bukan. Aku salah, dari 25. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan hukum-hukum ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Cepat, Kak, lama kali ya. membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang Ngeri menyala-nyala. kali, katanya kasih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat dan akan sesuatu yang Ih, lama di dalam kali, Bah. hati saudaramu terhadap engkau, Kak, lama kali loh, Kak. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sesungguhnya berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyalahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina di dalam Jangan-jangan, dengan dia Kak. di dalam hatinya. Maka jika matamu yang Mampus. menyesatkan, tunggu lihat. Jika matamu yang menyesatkan, Itu Kak. Itu aja Mana? langsung 42, udah 42. Yang 42 aja langsung cepet. Cepet 42 aja 42. Aku mau ini. 42 kan harus dari awal, bro. Jadi Ya elah, kakak kelihatan banget menghindar. bukan Baca. menghindar. Ini harus dijelaskan Iya dari udah awal baca sampai dulu akhir. aja 42 harus jelasin. Gak apa-apa, baca aja. Nggak bisa, harus dari awal. Bang Karena Zuma udah selesai minum Tuhan, kopi. baca ayat itu dari awal sampai akhir. Yaudah, yaudah. Kayak iya lah, gini banget. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum nanti ke Gurunda, biar Uni dulu. Tapi Iwan Pilah ya yang belum follow akunnya Bang Zuma ya, ini akun baru lagi. Akun Gurunda. baru. Bantu follow Akun baru. semuanya narasumber di Muslim di atas ya, di follow. Lanjut Uni, lanjut. Ya, insya Allah bentar lagi biar Bang Zuma lanjutkan. Biar saya pindah server juga. Ada janji juga di koma lain. Tapi ini dulu, yang 42 dulu. Terakhir cepetan Kak. Itu 542, cepetan. Gak kedengeran Kak. Ya elah, baca satu tiga. Ulang lagi dari awal. Iya kakak tadi bacanya udah di 35. Ya udah, yang 35 kakak baca. Jika saya membaca satu ayat aja, maka saya akan menyesatkan orang lain. Waduh, ya udah lanjut lah kak. Dari itu Alkitab itu harus dibaca judulnya Udah, sampai akhir. udah baca, ya udah baca. Yang penting 42 udah. Sampai mana tadi? Ini panjang sekali, makanya itu yang harus dibaca. 38. Mau. Kak yang 38 tadi kak baca. Dia menghindar guys. Dia tahu soalnya di ayat ke-42 itu tertulisnya begini guys. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Dia nggak mau baca. Dia nggak mau dipinjam. Bahaya ini. Aduh. Bagi kami itu Rifa nggak boleh baca satu ayat atau satu pasal. Ya udah. Jadi yang di 42 itu penjelasannya gimana itu? Jadi memang ketika kita bisa memberi orang lain, ketika orang meminta kepada kita, ada kepada kita tidak beri, itu namanya dosa. Yaudah, Tapi minta kita ada 200. yang nggak bisa, apa yang mau diberi? Ya Minta kan? 200. Ya minta 200. Uangku cuma 50. Ayo udah 50.000 jangan. Minta 50. Uangku cuma ya. Udah. Ya. Ya, buat teman-teman. Sebelum saya turun ya, terima kasih buat Kak Caroline ya sudah menghibur kami di malam Jumat ini dan lanjut dengan Bang Zuma kajiannya teman-teman. Karena saya juga di koma lain juga ada kajian juga. Oh ya, mungkin saya sampaikan juga di sini teman-teman yang sudah 3,8 yang menonton. Yang pertama adalah dengan adanya kasus hukum yang dihadapi oleh saya, kemudian Bang Zuma dan Kak Nora, harapan kami supportnya teman-teman ya untuk meringankan proses itu bisa teman-teman salurkan bantuannya ke rekening APII. Seandainya teman-teman berniat meminta nomor rekening, boleh ke Bang Zuma, boleh ke saya, boleh ke Bang Handi ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan ini sudah diizinkan, bukan saya pandai-pandai sendiri gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga proses hukum ini memang mengeluarkan biaya. Pertama kita harus membiayai para pengacara, kemudian biaya berangkat ke sana kemari gitu ya. Dan semoga proses ini bisa cepat selesai supaya bisa kita dalam keadaan lega dan tidak terganggu dengan gangguan-gangguan makhluk bertulang belakang yang malu dan tantrum ketika kebenaran itu disampaikan ya. Kasusnya yaitu kami bertiga dituduh menista agama. Seperti itu ya. Dan support teman-teman memang kita butuhkan karena bagaimanapun juga ada orang yang terlibat untuk membantu kami ya, seperti pengacara dan lainnya, tentu membutuhkan biaya seperti yang saya sampaikan ya. Jadi terima kasih banyak supportnya buat teman-teman yang 4,1 dan juga follow-nya, dan jangan lupa saudari kita ini selagi tidak menghujat, tentu saya sendiri akan memperlakukannya dengan baik. Tapi kembali lagi ketika dia sudah mulai melakukan aksi-aksi akrobat dan ulah bludak, itu hak kita untuk mencerdaskan bangsa agar tidak mengikuti apa-apa yang sudah menyesatkan. Mungkin saya izin turun, Bang Zuma dilanjutkan. Kak Caroline terima kasih ya.
Adek izin turun adek ya kak. Kak pinjam 200. Wah, Uni Ripa sehat-sehat Uni Kak, ya. pinjam 200. Masya Allah, semoga dalam Kak, pinjam lindungan Allah 200. selamanya. Lanjut. Kak pinjam 200. Kak pinjam 200. Assalamualaikum. Kasih nih, saya kasih. Siap Ikhwan Pilah ya, dikencangkan lagi tap-tap layarnya. Jadi Gurunda di sini ada Welengre, dia Kristen tapi sudah tidak memposisikan Yesus Tuhan. Dan Ibu Carolina ini tetap kekeh gitu Gurunda. Tetap pokoknya Yesus Tuhan gitu Gurunda. Silakan lanjut Gurunda. Fadol. Masya Allah. Tap-tap layar saudara. Iya, iya Bang Hos, izin aku tambahkan ini sama Ibu Karolin tadi belum selesai bicara ini. Kan sebelum ke paman ke Bang Suma ya aku selesaikan dulu lah sama Ibu Karolin ya. Mungkin beliau bisa mungkin ya terbuka wawasannya, pikirannya. Oke Bu ya. Aku lanjut Bu. Oke. Oke. Ya. Iya. Jadi begini Bu, ini ajaran-ajaran yang sekarang dipedomanin ya oleh umat Kristen termasuk Ibu ya, yang sebagian besarnya bersumber dari Paulus itu sendiri Bu. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang ini benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Pokok dari ajaran Paulus itu sendiri Bu ya, banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Maka tidaklah aneh banyak pertikaian di antara kekristenan itu sendiri. Bu, aku lanjut Ibu ya. Ini ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasul Paulus dan ajaran-ajaran dari Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Ini perbandingannya Ibu ya. Jelas berbeda dengan ajaran Paulus dan ajaran Isa atau Yesus itu sendiri. Perbedaan pertama ya, yakni dan yang untuk netizen yang lain juga ya, agar bisa mengetahui ajaran Paulus atau Nabi Isa yang ada di Bible itu sendiri. Perbedaan pertama yakni konsep Trinitas, yakni kepercayaan bahwa Tuhan sendiri terdiri dari 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ajaran ini berbeda dengan ajaran yang diajarkan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Yesus mengajarkan monoteisme, yakni kepercayaan kepada satu Tuhan Bu, yakni menyembah hanya kepada Allah Bapa di surga. Datanya di mana? Yakni di Yohanes 20 ayat 17. Perbedaan yang kedua Ibu, Paulus mengajarkan penebusan dosa, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Konsep ini tidak diajarkan dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus itu, yang lebih menekankan, jadi ajaran Yesus lebih menekankan pada pertobatan dan pengampunan langsung dari Tuhan Ibu. Ya, perbedaan yang ketiga yakni Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Padahal Nabi Isa atau Yesus tetap mengikuti hukum Taurat. Isa atau Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Perbedaan keempat Ibu, yakni tidak wajib berkitan atau sunat. Dalam suratnya, Paulus mengajarkan perlunya iman kepada iman bukanlah sunat atau kitan. Padahal Yesus sendiri disunat atau dikitan. Ayatnya ada di Lukas 2 ayat 21 Ibu. Oke, aku lanjut ya di Efesus 5 ayat 19 mengenai hal untuk beribadah. Apakah Yesus mengajarkan untuk bernyanyi di dalam gereja? Tidak Ibu, itu adalah ajaran dari Paulus. Di Efesus 5 ayat 19 Paulus sebagai penulis berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kirung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Jadi Paulus di sini mengajarkan untuk bersorak-sorak dan bernyanyi, berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus dalam Matius 6 ayat 17, Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Sebentar Ibu bisa membukanya dan membacanya. Matius 26 ayat 39, Bilangan 20 ayat 6. Oke, di situ disebutkan bahwa pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan.
puasa cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menunjukkan ketaatan. Di situ juga disebutkan bahwa Yesus mengajarkan pentingnya kesucian dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi aku lanjut ya. Perbedaan terakhir yang keenam, yakni Isa atau Yesus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Nah, di Bible sendiri, Bu, kebersihan itu dihilangkan karena ajaran Paulus itu sendiri. Jadi banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan Nabi Isa atau yang dikarang oleh Paulus itu sendiri. Mungkin di next berikut aku akan menjelaskan siapa Rasul Paulus itu. Mungkin di sini bisa aku berikan kisi-kisi sedikit ya. Rasul Paulus itu adalah rasul yang pernah Mas. yang apa? Bagaimana, Ibu? Bang Weleng Ray jangan terlalu kepanjangan. Jadi gini, mungkin bisa sama Gurunda dulu karena Bang Weleng Ray juga masih Kristen ya. Jadi Bang Weleng Ray di sini tambah untuk pengetahuan, Rasul tambah Paulus itu wawasan. sendiri next Oke, lah ya. Lanjut bersama Paman Gurunda Bang Sumat. Silakan. Ibu bentar ya, Iwan Pila sambil di follow akun Abuya Strong 2 ini ya. Sebelum saya turunkan nanti follow dulu. Lanjut Gurunda, betul Gurunda. Iya, Masya Allah, Ibu Carolina si Tepu ini salam kenal ya Bu ya. Gak kenal, kamu aja aku bulu betisku banyak bulunya. Gak kenal aku, Oh, ini Mas. teman SD saya dulu toh. Alamat, temanku ini rupanya. Iya, jumpa lagi kita ya. Aduh Ibu. Kau sudah menghina aku, kau sukanya menghina. Aku tetap mengasihimu. Iya iya Aku iya tidak iya. akan memilikimu cuma. Beda loh itu Kata menghina Tuhan dengan kasihlah ngajak musuhmu. diskusi. Jadi aku tetap mengasihi kamu. Biar bukan kamu Oh, iya. menghina, mempunyai aku. Aku doakan kamu menjadi Paulusnya Tuhan. Gak mau aku jadi Paulus Bu. Amit-amit jadi Paulus. Paulus itu adalah musuhnya Tuhan Yesus. Gimana? Paulus itu adalah Paulus itu dulu zamannya dulu dia kan suka menghina orang pengikut Yesus. Dia membunuh pengikut Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpai dia menjadi buta. Dia menjadi penginjil. Begitu dan melakukan mujizat Tuhan. Kenapa kalian membenci Paulus? Dia tidak menyalahkan apa-apa. Dia itu adalah rasulnya Yesus. Dia bukan nabi, tetapi dia rasul. Begitu, Bang Juma yang terhormat. Iya, baik Bu. Jadi sebenarnya tak ada yang membenci Paulus. Hanya saja manusia yang berakal sehat itu akan senantiasa menjauhi penyesat. Tidak akan mau berkongko-kongko dengan penyesat. Tidak akan mau kemudian berdamai dengan penyesat itu. Sedangkan Paulus ini angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12. Orang Farisi yang akan dijadikan sebagai contoh kepada manusia, sebagai angkatan jahat yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Di situ Ibu bisa lihat di dalam Matius. Buktinya mana, tunjukkan apa ayatnya mana. Jangan kau cuma ngomong ubah ayat kita orang. Baik Bu, baik. Jangan marah-marah dong, nanti rontok bulu betisnya. Sabar. Jadi diterangkan di dalam Matius 12. Saya baca Bu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat." Iya. Ibu baca dulu. Hah? Berapa? Apanya? Nah, ayat berapa itu yang kau baca? Oh, Matius 12 nomor 347.000. 300.000 12. mana ada? Hah? Enggak ada ya? Oh, Matius Berapa? 12 betul. 38 sampai Ayat berapa? nomor 38 sampai 45. Ibu mau baca pakai apa ini? Dalam hati atau apa itu? Oh, Bible. Iya, siap. Ternyata ibu ini diam-diam cantik juga ternyata ya. Kalau diperhatikan ibu ini cantik loh teman-teman. Cuman nggak ada yang perhatikan.
Hanya sayang tidak ada yang memperhatikan. Itu. Saya baca juga di sini, Bu, boleh? Kita sama-sama baca ya. Hah? Gimana, Bu? Matius? Matius berapa tadi? Alamak. Matius apa? Konsentrasinya pudar. Matius Matius 12 berapa? nomor 38 sampai nomor 45.000 gitu. Nah, Bacalah. ayat 38 ya, ayat 38 ya. Siap. Nah, Ayat tanda 30. Yunus artinya itu, judulnya tanda Yunus. Ya, betul. Tanda Yunus. Nah, Ibu ini baca, kan baca, berkumis. baca. Iya, baca. tapi Pada jangan kamu waktu itu, lebih-lebihkan, jangan kurang-kurangi ya. iya, Ibu. Besok aku kirim silet, Bu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam." Artinya bahwa ketika angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda, Yesus memberikan tanda angkatan Yunus ini 3 hari 3 malam ini sebagai simbol kepada angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, hari ketiga keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda angkatan jahat. Nah, terkait dengan pertobatan yang Ibu katakan barusan, diterangkan di data selanjutnya, nomor 43 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah roh jahat ini dan mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya untuk mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa artinya, Ibu? Setelah membunuh orang itu bertobat, iblisnya keluar. Tetapi iblisnya keluar itu bukan untuk selama-lamanya, melainkan iblisnya memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Kemana perginya? Ya ke Paulus. Tunggu. Itu tidak ada hubungannya dengan Paulus. Oh, Itu ada cuma- dong. Anda salah. Ahli Taurat Tidak dan ada orang hubungan. Farisi itu siapa, Ibu? Tidak ada hubungannya sama Paulus. Ini tentang apa? siapa Tentang itu? tanda Yunus. Ini tentang Yes. jelaskan sini. Tunggu dulu. Di sini Iya, Alkitab silakan. yang menjelaskan orang Iya. yang tidak punya iman itu meminta tanda. Orang-orang yang jahat itu minta tanda bahwa Yesus Tuhan apa bukan itu kayak kalian. Mereka minta tanda. bukan itu, Ibu, bukan. Ini Tolong jelas. jangan Saya bacakan ya, jangan saya jangan bacakan ini kamu. dong. Saya Jangan bacakan. jangan. Ini ada judulnya semua ini, judulnya jangan kau Iya, jangan kau silakan, gabung semua. silakan. Kau gabung Silakan, tadi. Ibu, silakan. Silakan. Tadi kamu gabung dua judul tadi kamu gabung ya. Tadi Yang dua memberi kamu judul ini gabung. kan Satu Lembaga itu Bible tanda Yunus, Indonesia, Ibu. dan kembalinya roh jahat dan Yunus dan anak saudara-saudaranya. Kamu 3 judul itu. Jadi Alkitab Ibu. itu memiliki Ibu. tujuan, memiliki arti ketika sudah selesai per judul dan per ayat. Bukan dicomot-comot per ayat terus kamu artikan, cuma bukan seperti itu. Jadi saya bacakan di sini ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, pada muridnya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda." Kata orang-orang yang jahat akan meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Jadi kepada mereka orang-orang jahat ini tidak akan diberikan tanda-tanda apapun selain tanda Nabi Yunus, Yunus itu. Itu. Nah, selain tanda itu Oke. pada orang jahat itu. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam
rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tentang kematian Yesus. Dia sudah menduga Angkatan jahat itu kan? mati dia tentang Tuhan Yesus mati itu yang di dalam perut Angkatan bumi jahat 3 kan? malam. Angkatan jahat kan itu punya tanda? Bukan. Iya dong. Bukan angkatan jahat yang di sini. Orang jahat itu yang meminta tanda, Ibu. tapi Tuhan tidak memberikannya. Jadi bro, di sini jelasnya itu lah. Orang jahat itu tidak akan diberikan tanda. Tidak Kecuali? akan diberikan. Kecuali tanda? Kecuali ada. Kecuali tanda Tanda Nabi Yunus. Yunus itu zaman dulu kan ada Yunus itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Itu tanda-tanda ketika dia akan mati 3 hari 3 malam. Begitu. Itu tanda Yesus akan- diberikan. tandanya itu Yesus Kristus itu adalah dia menebus dosa-dosa manusia yang kita berdosa. Iya, itu Makanya tanda akan mati untuk siapa? 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Kebangkitan hari ketiga tanda untuk siapa? Untuk angkatan Kenapa? angkatan Tidak diberikan tanda mereka. Di sini Kecuali dijelaskan, tanda? ada orang jahat yang akan diberikan tanda. Semakin Ibu mengelak, semakin ketahuan bahwa salib itu adalah Kenapa? tanda untuk angkatan jahat, Yesus Ibu. itu mati memang untuk orang-orang berdosa, bro. Mati dia untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang kudus. Udah ketahuan Begitu. angkatan yang namanya angkatan jahat akan selalu jahat. Semua No, akan kita tidak menebus. Memang kita orang jahat sebelum kita Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, kita memang orang jahat yang tidak layak menerima Ibu, surga. Itulah dia. Paulus Sebelum sampai yang mengat- Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia itu tidak layak kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat. Salib itu untuk angkatan Benar, jahat. memang kamu benar. Kamu orang baik kok. Lah, Ibu yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama Nah, dia Tuhan kebenaran. Yesus memang tujuannya untuk menebus dosa. Itu berarti Ibu angkatan jahat. Iya. Ya gitu dong. Nah, jadi begini aja, Ibu bro, mengaku Juma. itu. Saya nggak usah Terima panjang kasih. lebar sama Juma ini. Saya tahu Kenapa? dia udah jauh tersesat oleh iblis. Ya. Jadi Angkatan jadi, jahat Juma, menerima jangan kebangkitan kamu hari ketiga kok jadi orang yang lain. yang jahat. kembalilah Yang mana kepada yang yang benar. Begitu. Nggak mau Juma. saya, Bu, nggak mau kenjat. Gitu aja ya. Saya Dan tidak jelaskan mau bahwa masuk ke Yesus dalam Kristus adalah Tuhan dan angkatan Juru Selamat. jahat. Selain Tuhan Yesus Kristus, Hah. penebusan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan Itu saudara untuk semua. angkatan jahat, Ibu. Ya, memang saya jahat dulu jahat. Kita, Alhamdulillah semua kita yang mengaku, Ibu. Di dunia ini adalah jahat. Saya orang jahat. Mengaku. Tetapi darah Yesus yang menyucikan saya. Darah Yesus. Itu tanda mati untuk Yesus angkatan yang jahat menyucikan itu. saya. Orang angkatan jahat itu selalu akan melakukan kejahatan dengan mengambil judul bahwa kebangkitan Yesus hari ketiga itu adalah keselamatan. Itu ajaran angkatan jahat Yesus sendiri kepada orang mengatakannya, lain. Juma, Yesus. Barang siapa menerima Yesus Kristus maka dia akan selamat. Menerima Katalah sebagai padaku apa? Yang berbeban berat, Menerima maka kamu sebagai akan apa, Ibu? diselamatkan, begitu aja. Menerima Juma. sebagai Jadi, kalau apa? kamu nggak percaya, monggo. Tapi janganlah Bukan, kamu bukan. menyesatkan orang lain. Begitu saja. Terima Bukan, kasih. kami tidak mau masuk dalam kelompok angkatan jahat. Itu aja. Ibu mau, silakan. Silakan aja. Beli silet, cukur bulu, betis. Sederhana loh. Tapi satu hal yang saya suka dari Ibu siapa tadi? Ibu tim kesebelasan. Saya suka kenapa? Karena dia memperlihatkan sisi kesalahan daripada orang-orang yang beriman percaya kepada penyaliban. Saya berterima kasih. Biasanya ada orang yang pandai berkelit bla bla bla, tapi Ibu ini berkelit tetapi justru menguraikan bahwa ya memang itu untuk angkatan jahat. Yesus memberikan tanda angkatan jahat bahwa tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Yesus kemudian menjelaskan sebab 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut ikan, perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, ini hadiah untuk Ibu, siapa namanya tadi? Ibu Carolina. Kalau masih mendengarkan, saya kasih data ini obat supaya Ibu bisa sembuh. Di dalam Lukas 12 nomor 8, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepada kalian," kata Yesus,
setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim. Itu hadiah untuk ibu. Apa itu maksudnya? Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku, anak manusia, aku ini anak manusia, juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, aku anak manusia. Artinya, barang siapa yang mengaku Yesus itu adalah manusia di depan manusia, maka aku anak manusia akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat manusia. Jadi orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak akan diakui oleh Yesus di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Dalil, hadiah untuk Ibu Carolina, Lukas 12 nomor 8, bungkus. Ya, usahakan kemudian ibu pelajari, ibu dalami, ibu resapi, ibu kemudian pikirkan baik-baik. Itu data yang akurat. Sekali lagi, aku Yesus berkata kepada kalian, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Elohim. Jadi tidak mungkin Yesus mengaku, barang siapa yang mengakui aku Tuhan di depan manusia, maka aku anak manusia. Kan tidak nyambung kan? Barang siapa yang mengaku di depan manusia bahwa aku ini adalah Tuhan, maka aku anak manusia akan mengakuinya juga di depan malaikat-malaikat. Tidak nyambung. Jadi yang benar adalah, barang siapa yang mengakui aku sebagai Mesias, yaitu orang yang diurapi Tuhan di depan manusia, maka aku juga sebagai anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ini hadiah untuk Ibu Carolina, mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa sampai kepada hidayah. Demikian. Ibu tadi sudah kabur, Paman. Aku yakin imannya sedikit terguncang itu dan mulai berpikir tentang keimanannya. Baik, Paman, baik. Thank you. Ya, saya melihatnya jika kalau dia tidak emosi, dua aja, dia terguncang, dia kaget dengan dalil itu tadi. Semoga aja ada kebaikan untuk beliau. Amin. Amin. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Gurunda yang baik hati. Salam. Dan Ya, Ustaz Bu. Pung, Bang Hadi dan semuanya. Lanjut. Ya, Silakan yang lain. Ini ada BTM apa TBM? BTM. Selamat malam. Kristen, Bang. BTM, Kristen, Muslim. Malam. Silakan, Bang. Ya, ini Bang Weleng Ray. Mana suaranya? Coba ada itu. BTM, silakan. Kalian diam dulu, biarin aja dia ngomong. Kenapa, Mas? Kabur. Tuhanku itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nama Tuhanku itu Allah. Siapa itu Allah? Siapa? Siapa itu Allah Allah? adalah sembahannya para nabi yang disembah Yesus. Iya, apa yang diciptakan si Allah itu? Apa yang diciptakannya? Alam semesta ini dan juga Allah telah itu kan ada menciptakan yang Yesus. dia bertujuh. Jangan kau congorkan. Jangan sosok pintar kau cuma aduh. Kalau Allah Kenapa kau itu ada diajarkan? suruh. Allah kemudian diajarkan oleh Nabi terakhir di abad ke-7. Sebelum manusia diciptakan, tak ada yang mengetahui Allah, tak ada manusia yang mengetahui Allah. Nabi Adam alaihissalam dicipta, Adam kemudian menciptakan Nabi Adam. Habis itu Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Ibrahim, lalu kemudian Ismail, Isa, Yakub dan seterusnya sampai kepada Yesus diciptakan oleh Allah, sampai kepada Nabi Muhammad diciptakan juga oleh Allah. Seluruh nabi-nabi menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan pencipta langit dan bumi itu hanya satu hakikat, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi. Itulah yang kami sembah. Berbeda dengan sembahan saudara.
anak bayi. Beda sembahan kita. Sembahanku dan sembahan para nabi, lam yalid wa lam yulad. Dia bukan manusia dan tidak diperanakkan manusia. Gitu, saudara. Kenapa kabur? Kabur. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Belum apa-apa udah ini udah Kalau modal kayak gini mestinya Anda ke pasar aja. Coba di pasar teriak-teriak kayak gitu. Di pasar. Saudara kita ini Welemin dari sekte mana, Bang? Aku ini Kristen Katolik, paman, yang sudah tersadarkan. Oh, Katolik. Kenapa enggak Iya. ini? Apa yang menghalangi saudara untuk meluk Islam? Kalau meluk Islam belum ya, paman ya. Tapi masih dalam tahap proses lah. Alhamdulillah. Mungkin yang membuat aku sedikit berpikir tentang kekristenan dan Yesus itu sendiri, ada salah satu dari apologet juga kan, mungkin namanya Yonatan, itu yang memposting VT tentang bahwa Yesus itu menikah. Terus aku berpikir, waduh, kalau Yesus itu menikah berarti dia itu bukanlah Tuhan dong. Kok jauh-jauh dari surga turun ke dunia hanya untuk menikah? Terus aku cari tahu dan cross check kembali. Wah, ternyata Yesus itu bukan cuma menikah tapi juga berpoligami. Jadi di situ aku mulai berpikir, Bang Suma, bahwa ini bukanlah Tuhan yang sejatinya ini. Kalau Tuhan sejatinya tidak akan mungkin seperti ini. Mungkin itu salah satu faktornya ya, Bang Suma. Iya. Oke. Jadi yang namanya Tuhan itu, Bung, tidak akan mungkin kemudian keluar dari derajat ketuhanannya, nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau kita menitik beratkan kemudian pada logika sehat kita ini, seibarat sebuah rumah, tanpa Tuhan yang mengatur rumah itu akan hancur. Seibarat pesawat terbang yang sedang beroperasional, tidak ada kemudian yang mengendalikan pesawat itu, maka pesawat itu akan hancur. Atau tiba-tiba saja pilotnya berubah menjadi kucing. Kucing tidak akan pernah bisa mengoperasionalkan pesawat. Seketika ilmu seorang pilot manusia tadi, yang tahu tombol kiri, tombol kanan, yang tahu kemudian not-not pesawat tersebut, begitu dia berubah menjadi kucing, yang tahu kemudian not-not pesawat, maka dia kemudian kehilangan pengetahuan untuk mengoperasionalkan pesawat. Begitu juga Tuhan, ketika Tuhan yang maha mengetahui berubah dia menjadi manusia, maka dia tak berdaya kemudian untuk menjaga alam semesta ini. Kenapa? Karena dia sudah jadi manusia. Apa buktinya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai kita. Tuhan itu satu, jadi manusia. Ya, jadi yang jaga alam semesta ini siapa? Jadi ada kemustahilan pada diri Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu mustahil pencipta alam semesta yang maha sempurna itu berubah menjadi tidak sempurna. Dengan kata lain, mustahil Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, bagaimana logikanya? Kalau misalnya ada yang menyanggah, oh enggak Bang Suma, Tuhan saya itu menambahkan kemudian kodrat. Menambahkan kodrat artinya yang tadinya tak ada kodrat itu diadakan kemudian untuk ada. Segala sesuatu yang diadakan menjadi ada itu jatuhnya ciptaan. Apakah mungkin Tuhan menciptakan Tuhan? Salah. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu ini adalah hal baru, digelari Tuhan,
digelari pencipta sekalipun, digelari sang maha kuasa sekalipun, digelari hal yang paling tertinggi seperti Khalik sekalipun, tidak akan mampu gelar-gelar itu merubah kodratnya menjadi hal yang baru alias ciptaan. Apa mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih kecil dari dirinya, atau Tuhan menciptakan makhluknya yang lebih rendah dari dirinya? Apa mungkin Tuhan akan menciptakan hal tersebut? Kalau sekiranya mungkin Tuhan mampu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan ini bukan lagi Tuhan, melainkan hanya makhluk ciptaan Tuhan atau Tuhan ciptaan Tuhan. Siapakah Tuhan di antara dua Tuhan ini? Yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang diciptakan? Jelas, yang menciptakan Tuhan baru inilah yang Tuhan. Yang ciptaan baru ini bisa digelari Tuhan, bisa digelari apapun, tapi pada prinsipnya dia adalah ciptaan. Dengan kata lain, dia adalah sesuatu yang berasal dari sang sumber segala-galanya. Tidak sah keimanan seseorang, bukan hanya keimanan, tidak sah orang itu disebut manusia sehat, normal, berakal apabila dia pada posisi tersebut. Kenapa? Mustahile Tuhan menciptakan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluk, tapi sebagian manusia picik, licik, fasik, salim menganggap bahwa ciptaan itu adalah Tuhan. Kalau sekiranya mungkin akal kita ini disetting untuk tidak berfungsi selayaknya manusia normal, maka adalah lebih baik saudara Kristen beranggapan Tuhan boleh menciptakan Tuhan baru, tetapi Tuhan baru ini harus menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Tuhan yang tadi. Nah, Tuhan yang baru ini yang lebih besar dari Tuhan yang menciptakannya, kudu bisa juga menciptakan Tuhan yang baru yang jauh lebih besar daripada dirinya. Demikian seterusnya. Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan Tuhan ini paling terakhir kemudian menciptakan Tuhan lagi yang paling dahsyat. Maka saya katakan itu konsep gila. Yang betul adalah Tuhan itu tidak berawal. Tuhan itu ada pada posisinya. Dia wujud. Dia tidak ada ketiadaan. Dia berada. Ada sebelum ada kata ada. Itu Tuhan. Sedangkan Yesus, Yohanes 8 nomor 42, apa kata beliau? Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai dia. Celakalah orang-orang yang menganggap orang ini Tuhan, karena dia sendiri mengaku, aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Simple. Kalau orang-orang Kristen, saudara-saudara saya Kristen, mau menggunakan akal, pasti sampai kepada Islam. Bagaimana mungkin ada Tuhan keluar dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang bukan atas kehendaknya sendiri? Tidak mungkin itu. Itu mustahil bisa terjadi bagi orang-orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Anjing tidak mampu kemudian menelaah ini warna hitam, ini warna putih, ini warna kuning. Dia tidak bisa memilah ini tinggi, ini rendah, ini gemuk, ini kurus, ini cantik, ini buruk, dan seterusnya. Tidak bisa anjing itu. Kenapa? Dia tidak berakal. Jadi kalau anjing menyembah anjing, wajar. Kenapa? Dia tak berakal. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih anjing daripada anjing, lebih kerah daripada kerah, lebih babi daripada babi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Diberi cahaya berupa akal, tapi cahaya itu dipadamkan sendiri oleh dirinya. Kenapa dipadamkan sendiri oleh dirinya? Karena Kristen, maaf, dalam hal ini orang kafir, lebih percaya kepada iblis yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit daripada Yesus sendiri yang datang selama 33 tahun mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Seperti Ibu Carolina tadi, itu tanda-tanda orang yang sudah kepenuhan iblis. Angkatan jahat ini minta satu tanda,
dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Apa tanda-tanda jahatnya? Diajarkan kemudian 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Apa maksudnya itu? Andai saja Yesus tidak disalibkan, kata Paulus, maka sia-sialah kepercayaan agama Kristen itu. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Kristen ini adalah buah dari angkatan jahat yang tadi. Angkatan jahat ini adalah menghasilkan sebuah pengajaran bernama Kristen. Orang Farisi, Paulus tertulis di mana? Filipi 3, Filipi 5, Filipi 3 nomor 5 dan seterusnya. Lalu kemudian ahli Taurat, siapa dia? Sama, aku adalah ahli Taurat. Dalam hal ketaatanku kepada Taurat, aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Dia mengaku murid dari Gamaliel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Beliau tergenapi sudah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kekristenan, awal cikal bakal munculnya Kristen itu dari pengajaran Paulus. Hebatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguraikan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Allah. Nah, hari ini kita bertemu dengan berbagai macam rupa, tabiat dan warna Kristen. Ada yang tadinya menyembah Yesus, berhenti menyembah Yesus, hanya menabikan. Ada yang tadinya kemudian menganggap Yesus ini adalah firman, berubah lagi menjadi itu Tuhan itu sendiri. Bahkan sekarang muncul Kristen yang menganggap diri mereka adalah saksi Yehova. Mereka mengatakan Yesus itu hanya nabi, hanya rasul. Tapi mereka tidak sadar kalau konsep-konsep yang muncul pada diri mereka ini itu bercikal bakal dari ajaran Katolik mula-mula. Keputusasaan mereka terhadap Katolik dikarenakan semakin modern hidupnya, semakin berfungsi akalnya, menemukan kemudian keadaan mustahile Yesus itu Tuhan, sehingga dia berubah. Lahirlah kemudian sekte Protestan. Habis itu muncul lagi kemudian ajaran yang lain, Advent, muncul lagi kemudian Mesianik, muncul lagi saksi Yehova. Kenapa demikian? Dengan munculnya sekte-sekte baru di tubuh Kristen, membuktikan bahwa agama Kristen dari awalnya memang sudah salah jalan. Dengan lahirnya saksi Yehova, dengan lahirnya kemudian Mesianik dan seterusnya, dengan lahirnya ajaran-ajaran yang mendudukkan kemudian Kristen sebagai koridornya dan Yesus hanya sebagai utusan, itu membuktikan agama Islam adalah agama hak, agama betul. Apa buktinya? Ajaran Islam diakui sendiri oleh Kristen dengan munculnya ajaran saksi Yehova. Itu bukti. Ajaran Islam dibenarkan dengan munculnya Advent yang tidak merubah kemudian 10 hukum Taurat. Dengan demikian, agama Kristen awal mula itu adalah agama yang melawan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Apa intisarinya? Intisarinya Islam datang meluruskan Kristen. Itu aja. Jadi jangan sakit hati, jangan tersinggung ketika kemudian Al-Quran dipaparkan dan untuk dipakai untuk menilai saudara-saudara Kristen. Karena Al-Quran datang untuk kemudian mengajak orang Kristen kembali kepada jalan yang benar. Apa itu? Kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Itu
syarat mutlak absolut untuk mendapatkan kemudian keselamatan. Alhamdulillah, kami umat Islam tanpa sebelumnya membaca Bible, tanpa sebelumnya bertetangga dengan orang Kristen, tanpa sebelumnya kemudian belajar Bible, tanpa sebelumnya kemudian hidup bertentangan dengan orang Kristen, umat Islam sudah mengimani datangnya seorang manusia lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, pembawa berita gembira berupa Injil dan hikmah Taurat kepada Bani Israel. Kami beriman beliau adalah orang suci terkemuka di dunia dan akhirat, diangkat ke langit oleh karena terancam oleh bahaya kematian yang dipropagandai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada masa itu. Alhamdulillah, berjalannya waktu, ketemulah Islam dan Kristen di meja akademisi, diskusi, berdebat, kami pelajari Bible. Ternyata yang diuraikan Al-Quran 1400 tahun silam terurai di dalam Bible. Subhanallah. Maka semakin mantap iman kami ketika kemudian Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ternyata di Bible Yesus menyuarakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yaitu Dia yang mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusannya. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Sederhana bukan? Dan itu konsepnya ada di iman kami. Kata Yesus, hidup kekal itu kamu dapatkan apabila engkau kemudian mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Islam ada pada pondasi itu. Sebelum kami bertemu dengan Kristen, sebelum kami membaca Bible, iman kami memang sudah ada di situ. Cuman kami heran, yang kami kenal adalah Nabi Isa alaihi salam, muncul dari barat melalui Belanda masuk ke Nusantara. Ternyata namanya Yesus. Beda nama, satu oknum. Nah, ini yang merupakan kemudian intisari perbedaan kita. Umat Islam mendengarkan kaidah keselamatan hidup kekal di Bible, mengikuti kemudian dikarenakan dorongan Al-Quran dari sejak 1400 tahun silam. Anehnya yang pegang kitab justru kagak. Coba dengarkan baik-baik. Hidup kekal adalah hal esensial yang dikejar oleh seluruh umat agama, umat beragama, apapun agamanya. Yang dikejar itu adalah hidup kekal. Apa maksudnya hidup kekal? Hidup kekal itu adalah berada di surga, di jannah. Sedangkan mati kekal itu adanya di neraka. Seluruh umat beragama, apapun agamanya, mereka mengejar apa? Hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal surga, mati kekal neraka. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah titik 21. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. 2, mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Islam pada pondasi akidahnya ada di situ. Beriman kepada para nabi. Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami imani sebagai rasul, kami imani sebagai utusan, kami imani sebagai Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Jelas itu. Berarti apa ini? Umat Islam kenapa dia kok gila ya? Bisa dia paham, bisa dia ngerti. Ternyata Al-Quran sudah mengarahkan itu. Dan apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 1000-2000 tahun setelahnya kemudian muncul pengajaran para apologet Islam yang mengajarkan, hei, kamu nggak bisa menyembunyikan kebenaran yang muncul di tengah-tengah Biblemu, di mana Yesus memberikan kemudian sayembara. Engkau bisa mendapatkan hidup kekal apabila engkau mengenal 2. Pertama, mengenal Bapa yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalku sebagai utusannya. Dan itu adalah konsep Islam. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Kristen berbeda. Meskipun di dalam kitabnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sudah tertulis di situ satu-satunya. Bahasa Indonesia pun
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku, Engkau. Sudah bahasa Indonesia pun. Satu-satunya, satu bukan tiga. Sudah bahasa Indonesia pun. Dan mengenal aku sebagai rasul utusan. Sudah dikatakan utusan Bapa pun. Tapi apa yang diimani oleh orang Kristen justru berbalik terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya apa hadiah dari Yesus kepada Kristen? Matius 7:22-23. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengatakan itu? Poin pertama, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kristen muncul bukan Bapa satu-satunya Tuhan, tetapi Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tapi satu hakikat. Ini ilmu dari mana? Yang namanya satu-satunya, tidak ada dua-duanya, tidak ada tiganya, tidak ada. Namanya satu-satunya. Dan anehnya saudara Kristen, ketika dia mengatakan satu-satunya, dia angkat derajat Yesus kemudian tanpa ilmu secara membabi buta, memasukkan kepada hakikat yang satu-satunya itu. Rasulnya mana? Hilang. Apa muncul konsepnya kemudian? Dia adalah firman jadi daging, dia 100% daging dan 100% Tuhan. Nih apa ini namanya nih? Ilmu dari mana pula ini? Nah, itulah yang dikatakan oleh Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu juga yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Di dalam mana? Matius 12 yang tadi kusampaikan ke Ibu Carolina. Apabila ada orang bertobat, lalu dia kemudian seibarat rumah yang bersih, lalu iblis keluar daripadanya, iblisnya kemudian mencari pemberhentian, tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali padang gurun. Lalu karena tak menempati kemudian tempat, dia kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan orang bertobat itu dalam keadaan tersapu bersih. Lalu kemudian dia keluar kembali memanggil, mengajak ketujuh roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Dan setelah mereka 88 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, maka semakin jahatlah orang yang tadinya bertobat. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat yang pernah bertobat? Siapa orang Farisi yang pernah bertobat? Siapa kemudian ahli Taurat yang pernah bertobat? Apa yang dilakukan setelah dia bertobat? Mendirikan sebuah agama, sekte, komunitas, kelompok, organisasi, partai besar bernama Kristen. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah ini. Inilah Paulus, seorang yang kena penyakit sampar, yang telah menyesatkan semua orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia Paulus adalah tokoh dari Kristen. Jelas itu dalilnya. Tapi kenapa kemudian Kristen mau mengikuti Paulus? Yaitu tadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nubuat Yesus harus tergenapi dong. Harus ada pengikut daripada Kristus palsu dong. Maka dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus, dan dia bukan manusia, dan pengikutnya kemudian bernama Kristen banyak sekali, maka tergenapilah kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus, terbukti nggak ucapannya? Terbukti. Ada nggak kemudian Kristus yang datang setelah dia terangkat ke langit? Ada. Datang kepada siapa? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Demikian, silakan diambil alih teman-teman. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Tapi begini ya, Ikhwan Fillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah bersedekah melalui tap-tap layar dan koinnya. Semoga semua kebaikan antum dibalas oleh Allah. Silakan Bang Weleng Ray gini ya, abangku, coba benar apa yang disampaikan oleh Gurunda ya barusan.
apa yang membuat Anda masih standby di dalam kekristenan gitu? Mungkin Anda bisa ungkapkan, curahkan malam ini gitu kan, biar ada pengetahuan juga untuk saudara-saudara kita. Santai saja, Bro Weleng Ray. Silakan Bro, silakan ditanggapi dulu, silakan. Ya, terima kasih. Jelas dan padat itu Bang Suma ya. Ya, jadi aku tambahkan juga sini sedikit ya. Ya, selain itu banyak juga dari ayat-ayat di Bible itu sendiri yang banyak bertentangan dengan ketuhanan itu sendiri. Dan ketika aku mencari tahu ya, juga tentang sosok Rasul Paulus itu sendiri, ternyata Bible khususnya Perjanjian Baru yang dimana 14 ayat di Bible itu sendiri ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ketika aku mencari tahu siapa itu Paulus, ternyata Paulus inilah yang memfitnah Nabi Isa atau Yesus itu sendiri dengan konsep ajarannya yang merubah isi dari Perjanjian Baru itu. Mungkin dari aku seperti itu ya, silakan. Tapi pertanyaan Ustadz Abuya dan Gurunda, kenapa belum login ke Islam Bang? Kalau sudah meragukan begitu, silakan. Apa Ya, kira-kira yang menghalangi? Silakan. Maksudnya untuk bersahadat ya Bunda? Ya, kenapa udah tahu ada hal-hal yang seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi masih di kekristenan? Kenapa belum berpindah gitu loh? Silakan Bang, apa kira-kira Coba ada yang masih mengganjel? Coba buka WA tak sebentar, ada yang penting di situ dibaca katanya. Iya, Oke. karena saya ajak mereka ke sini sebentar untuk online kan pondok pesantren kan ya. Iya. Silakan Bang. Oke. Aku jawab ya. Kalau buat bersyahadat itu nantilah ya. Kalau sudah waktunya akan mualaf dengan sendirinya Bunda. Kalau buat bersyahadat itu kan dibutuhkan mental, lingkungan keluarga ya, yang harus diperhatikan dan dipikirkan juga dengan sesama dan baik. Ya, seperti itu Bunda. Minta juga kita Oke. naik katanya biar tahu ini. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Alif. Udah standby nih Ustaz Alif. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi dan host Abuya semuanya. Iya, Dinda, Masya Allah. Ini kebetulan alhamdulillah sudah sampai di kediaman salah satu dari kiai kita, dan di sini kita sudah disambut, ditunggu juga oleh Kiai Fakhrudin. Masya Allah, luar biasa, salah satu kiai yang sangat karismatik di Banten. Beliau adalah adiknya dari Abu Qurtubi, Masya Allah. Dan ini beliau ada ingin menyapa Gurunda. Masya Allah, beliau sangat mengagumi. Afwan, ini kita lagi bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi Guru, wabarakatuh. gimana Mujahidin, sehat? Alhamdulillah, akhirnya kami sehat. Waduh, guru kita gimana, sehat? Nonton aja di YouTube, di TikTok baru kali ini nih, alhamdulillah bisa ngobrol langsung. Masya Allah, Kiai. suruh Gurunda open camp gitu, Kiai Gurunda open camp gitu. Saya lagi di gunung, Dinda. Oh Lagi iya, di Masya gunung. Allah. Lanjut. Lagi di gunung. Hujan juga di sini. Dan ini mau mohon bantuan nih kepada Tuan Guru nih. Boleh ya? Yang mana nih Tuan Guru nih? Nah itu Bang Zuma. Bang Zuma lah. Zuma lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan gitu Kiai, nggak patut rasanya. Ya, panggil Bang Zuma aja biar kita lebih Zuma aja ya. Siap. Siap. Jadi begini Bang Zuma. Jadi kami ini Siap, Kiai. lagi kewalahan gitu kan, karena banyak yang harus dikerjakan. Namun salah satunya kurang keahlian di bidang semaraknya kristenisasi. Itu. Ya. Nah, terus alhamdulillah ada warga dan ada juga musinin yang menyediakan tempat dan menyerahkan tempat tersebut, bangunan tersebut kepada kami daripada FPI Provinsi Banten untuk dikelola dalam rangka menanggulangi, menahan daripada gerakan kristenisasi pemurtadan, dan bagaimana warga kita ini yang masih belum Islam agar kembali kepada Islam. Seperti itu Bang Zuma. Amin. Oleh karenanya kalau diperkenankan dan diizinkan nih,
kami daripada FPI Banten di dalam masalah hal ini mau minta bimbingan, bahkan tempat ini kami ingin di bawah naungan API kalau berkenan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini Kiai, alhamdulillah di samping Kiai itu sudah ada si pemiliknya tuh, ownernya. Oh, ini. Api. Udah, jangan dikasih pulang, jangan diizinkan pulang. Oh, Biar sudah. aja di sana sampai 2 tahun, 3 tahun. Perlu kami sediakan jarak. Masya Allah. Yang mempunyai api sudah di situ. Allahu Kalau ada Akbar. waktu, Tanah Banten ingin diberkahi oleh Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah Kiai. Insya Allah kami menyambut baik, menyambut positif. Dalam hal ini API bersama umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia menyambut baik ya niatan baik kita ini agar pesantren yang ada ini, pesantren mu'allaf khususnya, kemudian nantinya konsentrasinya bisa kemudian menjadi pabrik ya lahirnya para apologet unggul yang bisa mengamankan kemudian gerakan kristenisasi dan menghalau pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang tak berkepala. Begitu Pak Kiai. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Khair, Masya Allah Kiai. Ana sangat farhan, ana sangat senang. Kenapa? Jujur salah satu kelemahan ana di bidang itu. Kalau di bidang lapangan, ya insya Allah lah. Insya Allah kalau di bidang lapangan. Cuma di bidang itu tuh, aduh kita nih agak ini. Iya. Kami maklum. Ya. Masya Allah. Mohon doa dan dukungannya Bang Zuma ya. Senantiasa kita saling mendukung satu sama lain. Sekali lagi saya katakan umat Islam se-Indonesia, sedunia yang mengiringi langkah apologet Islam Indonesia dalam hal ini yayasan kita akan senantiasa mendukung pesantren ini untuk maju melejit menjadikan bangsa rakyat bangsa Indonesia ini, anak bangsa yang lulusan dari pondok ini menjadi anak yang bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Amin. Sangat senang sekali, mudah-mudahan para pejuang penanggulangan kemurtadan dan yang anti bahkan merepresi daripada pendangkalan akidah selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nanti tinggal koordinasi kepada ketua kita apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa umat bantu. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Sebelum nanti secara simbolis kita serahkan ya penyerahan dana yang sudah terkumpul, mungkin perwakilan satu lagi mohon disampaikan, Yai perkenalkan dan ucapannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatullah, termasuk Subhanallah. di sini apa istilahnya petugas lapangannya HKI Fahru. Iya. Saya juga menyampaikan ini bahwa pergerakan HAFI itu didukung oleh para ulama Banten. Selain dari Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu itu Bang Juma, saya hanya menyaksikan para ahli-ahli apologet itu kan di luar negeri. Syekh Ahmad Dedan kan. Saya merindukan itu di Indonesia ada. Dan sekarang Allahu Akbar, saya bisa menemukannya di Indonesia dari Hafi, dari Bang Juma. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar, Masya Allah. kami sangat mendukung. Karena mungkin di dalam hal ini kelemahan keterbatasan kami dalam hal apologet ini. Iya. Insya Allah anak didik kita nanti. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ini akan jadi anak didik antum juga. Akan anak sesuatu. Allahu Akbar. Ya, teman-teman yang ada di lapangan kan termasuk di lapangannya ini. Pesantren kita ini kan termasuk lapangan dan kiri kanannya hilir mudik, kemudian manusia-manusia tak punya kepala, ya kan ya. Maka semua materi-materi apologet itu insya Allah kalau bisa ada kesempatan nanti diseringkan aja untuk adik-adik yang ingin belajar di pondok kita ini. Nah, itu memang dibutuhkan. Siap, dan Ana memang sudah mendata, sudah mengumpulkan data. Bahkan Ana ingin daripada suku Baduy itu sendiri Allahu Akbar, itu akan Ana kirim ke Jawa Timur sana. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah.
khusus untuk Bahari. Nah, ini yang mengusir Suri Lubis dari tanah Banten ini. Allahu Akbar. Ini Suri Lubis Ya, untuk mau komentar digimanain itu. kemarin di Suri Lubis? Pindah dimensi. Kabur dari Suri Lubis. Ada yang sudah kami keluarkan itu dari Pendeta Johnny Pangalila, juga Immanuel, dan yang lain-lainnya gitu. Alhamdulillah. Yang dimana memang mereka itu sangat aktif gitu, sangat aktif. Meresahkan ya. Sangat meresahkan. Iya ya. Kalau mereka kemudian mengajarkan agama mereka itu pada sesama penganut agamanya nggak masalah. Ini masalahnya enggak. Dia datang ke umat Islam yang awam, yang membutuhkan kemudian uluran bantuan berupa usaha dan sebagainya. Mereka datang ke situ, iya betul. Padahal sebenarnya kita umat Islam ini jauh lebih kaya dari mereka. Cuman kita telat melek dalam keadaan ini. Nah, dengan adanya api, pada tidak. ya benar sekali pakai. Tapi insya Allah dengan adanya api, laskar-laskar Islam itu akan pada bangkit semangatnya kembali untuk memperjuangkan akidah ini sebagai hal yang paling esensial, paling berharga untuk kita perjuangkan. Jangan sampai tersentuh oleh kekufuran anak-anak kita utamanya, kan gitu. Seperti itu, Kiai. Nah, saya ingin bertanya ini, Kiai. Ini pesantren kita ini butuh berapa untuk operasional? Sampai operasional. Operasional apa untuk rehaban yang sekarang? Rehab untuk sementara. Rehab ini kan bisa sambil merekrut anak didik, kan ya? Iya, itu. Masya Allah. Jadi untuk rehab ini anak-anaknya ke tukangnya itu kurang lebih di angka 50. Bagaimana Dinda Alif? Insya Allah Yayasan Apologet Islam Indonesia siap untuk menanggulangi itu. Ya, setelahnya ada pun ya pengajian anak-anak, terus pengajian bapak-bapak, ibu, para pemuda, pokoknya pesantren kita gratiskan di sana karena gurunya juga nggak dibayar gitu. Tapi diusahakan ke depannya jangan digratiskan. Itu makanya Anda menyerahkan untuk jangka panjang itu ini dikelola oleh APII. Masya Allah. Sudah punya pengalaman seperti itu, yang punya manajemennya, yang punya ilmunya. Memang umat itu menyerahkan pesantren ini kepada kami dari FPI. Tapi kan kami istilahnya mengakui ada keterbatasan. Di sini ada keunggulan di Bang Zuma, API dan kawan-kawan. Ya. Oleh karena kami sudah untuk manajemennya, tata kelola ke depannya, pendidikannya apa saja, gitu kan? Kami serahkan ke API. Kami siap di bawah komando API di dalam permasalahan ini. Oke. Mungkin saya bukan hanya tenaga nyawa akan kami berikan untuk melindungi. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Dinda Alif, kebetulan kan ketua kami ada di sini di tengah-tengah kita nih. Kalau bisa program yang menjadi idola, program yang menjadi favorit kita ke depannya terkait dengan pondok pesantren, ya kita realisasikan aja di sini deh. Realisasikan materinya yang pertama terkait dengan pendalaman bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yunani diajarkan di sini. Bagaimana kita kemudian mengajar anak didik berampologet, tapi berbayar dong. Masya Allah. Betul. Berbayar. Siap. Insya Allah siap. Berbayar. Artinya gini, ini kesempatan kita tidak susah lagi mendirikan sebuah pondok. Pondok sudah ada, tinggal kurikulum proses belajar mengajar ini yang kita kemudian kita sesuaikan dengan pendidikan formal nasional supaya adik-adik kita juga bisa, anak-anak kita bisa ikut ujian nasional. Tapi kita bekali dengan materi apologet Islam. Kita ajari mereka kemudian untuk bagaimana membela agama ini dengan memahami kemudian musuh. Karena untuk melumpuhkan musuh, metode yang paling bagus itu adalah menguasai senjata yang mereka pakai. Itu bagaimana kita bisa melumpuhkan senjata mereka. Ya kita tidak perlu kemudian menciptakan senjata-senjata baru. Cukup senjatanya yang kita pakai untuk mematikan musuh. Karena musuh terberat musuh kita itu, ya Masya Allah,
musuh terberat mereka itu bukan kita sebenarnya. Musuh terberatnya itu adalah Bible. Jadi siapapun yang ingin melumpuhkan kemudian gerakan pemurtadan harus menguasai Bible. Karena disitulah racun buat mereka. Itu racun buat mereka. Di mana Yesus bisa kita temukan dia bukan Tuhan? Di Bible. Di mana Kristen bisa ditemukan bahwa mereka penghuni neraka? Di Bible juga. Di mana mereka orang Kristen diusir oleh Yesus? Di Bible juga. Nggak usah cari di Al-Quran. Yang disalib adalah yang terkutuk di Bible juga ya. Di Bible juga. Ini ilmu Bang Juma kemarin. Di Bible juga. Untuk menemukan siapa Kristus palsu itu ya di Bible juga. Gitu. Siapakah penyesat yang akan diusir ke neraka? Ya di Bible juga. Semuanya di Bible. Jadi anak didik kita ajari tentang Bible. Semoga ini ada hikmahnya. Allah memberkati kita semuanya. Berawal dari pondok pesantren ini, Indonesia kemudian akan mengentaskan para apologet yang berijazah, kan gitu. Amin, amin. Masya Allah. Jadi tadi tuh saya sebelum kedatangan ketua nih ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan tim lapangan. Jadi saya punya cita-cita. Jadi pesantren ini bagaimana kalau kita serahkan ke APII. Dan di sini bukan hanya pendidikan fikih yang klasik yang kita ajarkan saja, tapi dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA kita serahkan ke APII dan pendidikan-pendidikannya. Seperti itu saya tadi berpikir. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini Pak G, jangan diserahkan. Jangan diserahkan. Ya, siap kita kolaborasi di bawah naungan API. Benar sekali, Masya Allah. Apalagi ada abang kita ini udah turunlah sepupu saya. Aku turun ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Soalnya ada beliau, saya jadi segan ngomong. Ada ketua Mahkamah Agung.